Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita pada episode selanjutnya, pada episode Kuma Kuliah khusus Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Pada kali ini kita berjumpa lagi dengan Mbak Alfi Fariha. Halo. Dari Ketua PCI PPNU Kabupaten Blitar. Nah, pada episode tadi kita sudah belajar mengenai menjadi pemuda yang luar biasa. Nah, selanjutnya kita pasti juga tetap pada topik Mbak, Iya, tapi ini dengan kita berdua lagi dengan topik yang sama, tetapi pastinya dengan pembahasan yang luar biasa. Nah, selanjutnya itu kita pengen tahu lagi Mbak Alfi. Oke, ya. Siapa sih yang menjadi inspirasi Mbak Alfi ketika berada di lingkungan pemuda ini, baik dalam inspirasi tokoh ataupun seseorang yang menjadi panutan ketika belajar di lingkungan seperti itu. Oke, iya. Kalau ngomongin inspirasi gitu ya, pasti sampai aku hari ini di pimpinan cabang itu banyak banget yang memotivasi, kemudian memang punya pengaruh gitu ya sampai Mbak Alfi hari ini. Nah, kalau secara spesifik tokoh itu banyak, tapi mungkin nggak di spill di sini. Tapi pastinya yang menjadi inspirasi adalah beliau-beliau itu yang memang sudah pernah bersinggungan. Jadi aku sudah bertemu dengan beliau, sudah ngobrol, kemudian akhirnya wah ternyata beliau ini keren. Akhirnya jadi mentor, kemudian banyak yang dari beliau-beliau ini tuh membawa pengaruh gitu, membawa pengaruh. Nah, kalau secara spesifik inspirasinya dari siapa? Ini nggak di-spill lah ya, nggak di-spill. Tapi nggak cuma satu atau dua orang, ada banyak sekali orang yang itu membawa pengaruh juga. Jadi nggak cuma di lingkup NU gitu aja ya, tapi banyak dari yang dari luar-luar juga. Karena Mbak Alfi nih, karena saya juga sebelumnya nggak cuma di Blitar aja ya, sebelumnya kan juga di Surabaya dan seterusnya. Dari situ ketemu banyak sekali orang yang pada akhirnya membawa wawasan-wawasan, kemudian bagaimana kita melihat dunia ini secara luas. Nah itu yang membawa pengaruh sampai hari ini. Nah, kalau di Blitar pastinya tentu ada senior-senior di PPNU, kemudian pembina-pembina gitu ya, yang memang sebelumnya sudah bertemu. Dan saya itu pernah bertemu dengan seseorang, beliau itu kerjanya sudah melalang buana ke luar negeri gitu, dan sampai hari ini beliau masih sangat support saya, kemudian masih sering berkomunikasi. Beliau ini domisilinya di Jakarta, tapi sangat sering untuk ke luar negeri. Masya Allah. Nah itu jadi beliau akhirnya banyak banget sharing ke saya, kemudian ke teman-teman waktu itu. Ke teman-teman itu, gimana sih pemuda hari ini, kamu tuh harus apa sih yang harus menjadi bekal kamu, apa kamu harus memiliki kemampuan apa, itu banyak banget yang beliau sharing ke saya dan ke teman-teman. Nah itu jadi membawa, wah ternyata referensiku tuh masih sesempit ini ya, apakah aku cuman berteman dengan orang-orang yang ada di lingkunganku aja gitu. Nah beliau ini lingkungan pertemanannya itu wah sudah CEO perusahaan besar yang udah multinasional. Nah itu kan yang membawa perspektif baru nih ke saya gitu. Dan itu yang mungkin biasanya aku tularkan ke teman-teman yang ada di Kabupaten Blitar, teman-teman di lingkungan IPNU dan IPPNU.
beliau sampai hari ini tuh masih sering support saya, dan nggak hanya beliau aja tapi senior-senior yang lain, kemudian orang-orang hebat yang lain yang selalu support untuk maju. Jadi setiap pencapaian apapun atau hal-hal yang saya lakukan itu selalu disupport penuh. Kemudian nanti diberikan masukan-masukan. Nah, itu inspirasinya luar biasa sekali. Jadi kalau untuk teman-teman coba berteman itu nggak cuman sama teman sebayanya saja. Jadi kalau misalkan kita usianya 20-an nih, teman-temannya cuman ada di usia 20-an aja. Jangan terbatas di sana. Coba punya teman yang ada di bawah kita dan yang ada di atas-atas kita juga. Jadi kalau di atas-atas artinya kan pengalamannya juga sudah lebih banyak ya. Iya. Sudah lebih banyak. Beliau sudah banyak kemana-mana. Kemudian kehidupannya tuh udah lebih banyak mengarungi hal-hal yang susah juga. Nah, itu yang bisa di-share ke kita gitu. Ya, jadi jangan melulu hanya di sekitar usia saja. Bener. Dan juga jangan di lingkungan rumah saja tentunya. Kita harus keluar dari zona nyaman, Mbak Alfi ya. Betul teman-teman. Jadi jangan cuman teman-temannya tuh di Kecamatan Lingi aja. Jangan. Coba teman-temannya tuh harus ditambah semakin jauh. Jadi justru itu semakin baik. Jadi kalau misalkan saya gitu ya, teman-temannya nih cukup jauh. Jadi kalau misalkan mau ke Kalimantan, ada nih temennya di kontak mau mampir. Kalau misalkan ke Jakarta, pasti ada aja yang mau ketemu atau yang bisa ditemuin. Itu ada, tetap ada. Jadi kalau kita mau ke sana kemari nih, gak bingung siapa nih yang mau di calling. Nah, lebih gitu. enak nanti kita mau transit kemana, menemui kemana, dan juga kita mengambil pengalaman dari beliau-beliau, teman-teman kita seperti itu. Kemudian bagaimana sih menurut Mbak Alfi pentingnya pendidikan digital? Kita kembali lagi ke digital ya Mbak Alfi, karena di pembahasan digital itu sangat luas sekali. Benar. Nah, itu bagaimana pentingnya dalam era digital bagi pemuda saat ini dan tips untuk rekan dan rekanita memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan diri. Kalau di episode yang lalu kan rekan dan rekanita bisa meng-share konten-konten yang sudah disediakan oleh para orang-orang yang sudah menyediakan. Gitu ya. Nah, sekarang ini tips bagaimana sih kita menjadi memanfaatkan teknologi yang lebih lagi daripada meng-share. Nah, kalau ngomongin pentingnya pendidikan digital. Nah, hari ini sebenarnya tadi udah sempat kita singgung ya, dunia digital ini kan sangat luas. Ruang itu udah dalam artian yang abstrak. Nah, ruang ini kan enggak dalam artian sekarang ya, itu enggak cuman terbatas tembok, terbatas waktu, kemudian tempat, itu enggak. Sekarang ruang itu sudah luas sekali. Bahkan kalau kita meeting itu kan enggak melulu harus offline harus dalam satu tempat yang sama ya. Kita meeting bisa pakai aplikasi-aplikasi, contohnya Zoom, Google Meeting gitu kan. Nah, itu mengartikan bahwa dunia digital itu seluas itu. Nah, dengan dunia digital yang luas itu artinya ada pendidikan yang memang harus dibekali oleh kita seorang pemuda. Agar apa? Agar kita itu bijak dalam dunia digital. Agar kita itu bijak dalam teknologi. Karena pada dasarnya kita itu akan sangat kesusahan untuk mengejar teknologi yang dia itu larinya amat sangat cepat. Nah, kita teknologi ini sangat cepat, jadi kita akan selalu susah nih untuk menyamakan kecepatannya. Nah, tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan, yakni kita tuh bisa bijak dalam bermedia sosial, dalam digital, literasi digital itu kita harus ada di sana, kita harus mampu dalam ruang itu. Nah, kalau kita bijak dalam dunia digital, dalam pendidikan digital, artinya kita itu mampu memanfaatkan dunia digital dengan baik. Nah, jadi digital ini akan membawa lebih banyak manfaat untuk kita daripada
mudorotnya atau daripada kekurangannya itu ya. Itu bisa kita minimalisir dengan kita bijak dalam dunia digital. Nah, jadi yang bisa dilakukan kalau ngomongin dunia digital gitu ya, tadi coba filter-filter ya itu diterapkan. Jadi kalau informasi ini nggak penting coba tuh dilewatin aja. Jadi algoritma yang ada di media sosial teman-teman nih itu bisa disengaja algoritmanya yang punya dampak baik. Iya. Nah, yang itu tuh bisa bermanfaat secara personal. Kadang kan algoritmanya tuh cuman yang seneng-seneng, kemudian Yang relate dengan yang, kehidupan kita cuman gitu. meme-meme aja Iya. atau ya yang hal-hal receh lah. Itu kan sangat banyak sekali ya diproduksi oleh konten kreator. Nah, coba algoritmanya itu lebih bijak lagi. Jadi memang disengaja coba searching tips public speaking, kemudian tips apa gitu ya. Itu yang memang untuk pertumbuhan atau progres kita secara pribadi. Nah, itu kan akhirnya algoritmanya nanti akan untuk belajar. Jadi algoritmanya tuh nggak cuman untuk seneng-seneng kita, tapi untuk kita sebagai media belajar. Nah, ini ada data dari World Economic Forum 2023 menunjukkan bahwa 92% pekerjaan di masa depan itu akan membutuhkan literasi digital yang baik. Nah, ngomongin literasi digital. Nah, apakah dari kita itu sudah melek akan literasi digital? Nah, ini kan juga harus dipertanyakan gitu ya. Kalau memang sudah baik dalam literasi digitalnya, maka kita akan mampu dan relevan dengan zaman kita. Karena kita tuh hari ini kalau ngomongin digital, media sosial dan teknologi itu sudah menjadi bagian dari diri kita, sudah ada di lingkungan dan kehidupan kita sehari-hari, bukan yang menjadi pilihan ya, apakah kita akan mengikuti teknologi atau tidak, sudah menjadi bagian dari diri kita, sudah menjadi bagian dari kehidupan kita gitu. Nah, dari itu kemudian dalam kan kita masih rata-rata teman-teman rekan dan rekanita dalam usia pendidikan. Tentunya dalam dunia digital kita harus sangat melek dengan hal-hal yang dipertontonkan atau konten-konten yang ada di sosial media seperti itu. Kemudian dalam dunia digital kita bisa memanfaatkan platform-platform, kemudian aplikasi yang bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Misalkan tadi Zoom Meeting dan juga Google Meeting kita bisa mengikuti. Nah, sekarang itu kan ada instansi dari lembaga-lembaga yang menyediakan pelatihan-pelatihan secara online, tidak harus dengan di tempat gitu ya Mbak Alfia. Nah, kemudian untuk bagaimana sih tips saran dari Mbak Alfi kepada rekan dan rekanita atau pemirsa yang ada di rumah, harapannya nanti ke depan untuk kita dalam mengkonsumsi dunia digital dalam bersosial media itu dalam lingkungan Kabupaten Blitar tentunya, dan itu yang semakin terhubung dengan era digital seperti apa, harapan Mbak Alfi gitu. Harapannya untuk gimana? Harapan Mbak Alfi dalam dunia digital untuk generasi muda yang ada di Kabupaten Blitar. Oke, kalau ngomongin pemuda dan juga dunia digital, harapannya ini sih nggak jauh-jauh ya. Kalau ngomongin Nahdlatul Ulama juga, kita lebih banyak menyebarkan konten-konten kegiatan keagamaan, kegiatannya Nahdlatul Ulama, kegiatannya pemuda, khususnya kita di IPNU dan IPPNU gitu ya. Nah, kalau kita sebagai produsen konten gitu ya, maka kita tuh akan menjadi pemain gitu loh. Kita akan jadi pemain, nggak jadi
konsumsi atau pengonsumsi konten aja. Jadi kita akan relevan dengan dunia. Jadi kalau misalkan teman-teman itu ingin dilihat oleh dunia secara global, nah kita tuh harus punya kontribusi, kita harus kelihatan. Gini, kalau misalkan media sosial organisasi atau media sosial instansi, instansi atau organisasi itu bisa dilihat dia itu hidup atau tidak, dia itu aktif atau tidak, itu mudah. Kita lihat saja dari media sosialnya. Kalau media sosialnya aktif, maka terlihat bahwa organisasi itu memang hidup dan aktif kontribusinya. Tapi kalau media sosialnya tidak aktif atau media sosialnya itu mati gitu ya, pasif, nah kita bisa mempertanyakan organisasi itu masih ada atau enggak ya, gitu. Masih aktif atau tidak gitu masih ya. aktif atau enggak, masih hidup atau enggak gitu. Nah, Nahdlatul Ulama ini kan masih belum banyak nih ya yang banyak aktif nih. Pak NU-nya misal bikin kegiatan-kegiatan tuh di live di YouTube, di Instagram dan seterusnya. Nah, karena mungkin beliau di zamannya waktu muda itu belum ada digital seperti itu. Coba itu dibantu oleh teman-teman di IPNU dan IPPNU. Nah, Pak, ayo Pak, coba kita bikin konten ini nih. Coba kita bikin konten ini. Nah, kalau misalkan di Instagramnya sudah masif, bisa ditambah tuh ke TikTok, kemudian di YouTube. Ini TikTok udah ada belum? Sudah ada dong. Sudah ya, ada. Kita ada IG, TikTok, YouTube, Twitter juga ada. Oke, bagus. Nah, TikTok itu kan gampang banget juga ya FYP-nya karena dia cuma short video. Nah, jadi bisa dari satu scene ini ya, panjang nih, video panjang. Itu kan bisa diambil, di-cut sedikit-sedikit bisa jadi beberapa konten TikTok. Nah, itu. Jadi akan muncullah IPNU dan IPPNU ke seluruh penjuru dunia. Dilihat nih, IPNU dan IPPNU linknya dilihat seluruh penjuru dunia. NU-nya juga dilihat. Wah, ternyata kegiatannya bagus. Dan yang kita sampaikan, misal kita ngomongin tentang pemuda. Pemudanya kan nggak cuman di Lingi aja nih kalau ngomongin pemuda, di bagian negara lain, di Inggris, di di negara lain atau di Indonesia, di yang lain gitu ya, di provinsi yang lain, itu kan juga banyak nih pemudanya kalau mengonsumsi kontennya dari kita. Nah, itu artinya kontribusinya udah sampai sana. Ya, semoga nanti kita bisa sampai ke penjuru dunia ya Mbak Alfi. Amin. Jadi semangat aja nih bikin kontennya. Insya Allah kita terus bersemangat. Dan mungkin dari akhir video ini Mbak Alfi ada yang mau disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio? Ya, untuk seluruh pemirsa, untuk seluruh pendengar, ya, manfaatkan waktunya dengan baik, manfaatkan aplikasi digitalnya dengan baik gitu ya. Smartphone, kemudian gadget dan seluruhnya itu harus mendukung produktivitas kegiatan kita. Jangan malah itu menjadi distraksi yang mengganggu kegiatan kita, tapi justru itu yang membawa dampak manfaat dan produktivitas untuk kita, yang membawa banyak cuan, yang membawa banyak manfaat dan untuk branding diri kita, organisasi dan seterusnya itu dari dunia digital. Gitu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Alfi atas materi, atas sharing-sharingnya yang sudah disampaikan kepada kita semua. Semoga juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, berakhirlah talk show kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu kembali Mbak Alfi. Iya, sampai juga senang sekali bertemu dengan Arin dan juga teman-teman. Iya, dan mungkin itu dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.